Puji Tuhan, kita hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah ada masalah, ada berkat. Ada berkat di balik masalah. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbuka juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, bahwa disebutkan dalam firman Tuhan di sana ada masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, yaitu dalam kesengsaraan kita. Ya, dalam kesengsaraan itu jelas ada masalah. Tidak ada orang yang sengsara lalu mengatakan, oh enggak ada kok. Itu firman Tuhan mengatakan ada kesengsaraan. Oh itu kan ini jelas ya, ada di mana firman Tuhan mengatakan di situ, di dalam kesengsaraan itu berarti di balik itu ada masalah yang besar yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang firman Tuhan ini, bagaimana kita menghadapi masalah itu supaya masalah itu menjadi berkat bagi kita. Tetapi yang pertama, dikatakan Tuhan menggunakan masalah supaya kita bergairah dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, masalah itu akan mendorong kita supaya kita ini terlatih untuk belajar menangani berbagai masalah kehidupan yang kita terima. Kita tidak dijamin oleh Tuhan bahwa hidup kita ini tidak ada persoalan, tetapi Tuhan menjamin kita supaya setiap ada persoalan itu Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau memberkati kita setiap masalah yang kita hadapi. Saudaraku, di sana dikatakan dalam firman Tuhan itu, jika kita tidak ada masalah, itu kecenderungan kita menjadi orang yang santai. Kalau kita sudah punya uang banyak, sudah tidak ada masalah, biasanya mulai kemalasan yang muncul. Karena apa? Kita sudah cukup, uang sudah bisa digunakan dengan berbagai macam cara yang kita butuhkan. Apalagi pada zaman kita, kalau kita punya uang banyak, itu tidak perlu takut kelaparan. Meskipun kita tidak masak di rumah, nggak usah takut kelaparan, karena cukup ambil HP dan becek, kuliner itu akan beri kepada kita makanan apa yang kita butuhkan. Yang penting ada uang. Ya. Tapi saudara, kenyataannya untuk mendapatkan uang itu susah. Untuk mendapatkan uang itu harus bekerja keras. Dan orang yang tidak mau menghadapi masalah dalam kehidupan itu akan menjadi kecewa. Karena apa? Di depan itu ternyata banyak hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita selesaikan. Nah, masalah itulah sebabnya ketika anak Tuhan itu memiliki masalah di dalam kehidupannya itu, Tuhan menggunakan masalah itu supaya kita punya gairah semangat untuk memuji Tuhan, punya gairah yang semangat untuk mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu itu ada ilustrasi yang dipakai banyak orang-orang pintar, dikatakan itu dalam kakak dalam panci. Ya. Dan ekor kakak kalau dimasukkan dalam air itu senangnya bukan main, ya. Karena itu memang tempatnya di air. Walaupun dia juga gunakan amfibi bisa di darat. Tapi ketika
angkat panci itu dan ditaruh di kompor yang panas itu, dan kakak tambah senang kalau itu dia tambah santai karena apa? Airnya itu hangat. Nah, air itu hangat dan kakak itu akan merasa nyaman. Wah, ini hangat, enak, tapi dingin banget. Tapi sekarang ini kok menjadi hangat. Tapi kalau lama-lama itu dibiarkan, air itu tambah lama-lama tambah panas. Ketika air itu sudah begitu panasnya, kakak akan kaget. Dan ketika kaget itu dia berusaha untuk lompat keluar panci. Tapi yang jadi masalah itu begitu panasnya air itu, sehingga kakak itu melompat pun tidak begitu kuat untuk melompat ke panci itu. Akhirnya lompat masuk lagi ke air, dan pada akhirnya kakak itu mati dalam panci yang panas itu. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita dihadapkan dengan masalah itu, jangan takut. Ketika kita memiliki masalah, kita harusnya bergairah dalam memuji Tuhan. Kita tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena begitu ada masalah, kita diingatkan oleh Tuhan, ayo semakin dekat kepada Tuhan. Bukan berarti ketika ada masalah, ayo kita lari dari Tuhan. Kalau kita lari dari Tuhan, itu celaka 12, itu 2000 kali. Mengapa begitu, saudara? Lihat nasib Yudas itu. Yudas itu punya masalah, tidak mau menyelesaikan. Akibatnya apa? Dia lari dari hadapan Tuhan dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri dan menanggung masalahnya sendiri. Akibatnya apa? Yudas tidak punya jalan yang lain kecuali apa? Pergi ke setan, dan setan itu menyorai, sudah tinggalkan dunia ini, dunia yang fana. Akibatnya itu Yudas tragis, dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan itu. Akhirnya dia mati dan berdiri. Saudaraku sekalian, ini hendaklah kita pelajari dalam hidup kita. Jadi kalau ada masalah, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Tapi kalau ada masalah, justru semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menggunakan masalah ini untuk menguji kita. Ada masalah sebenarnya itu Tuhan punya maksud bahwa kita diuji oleh Tuhan dengan maksud supaya kita sukses, supaya kita lolos dari masalah itu. Tapi kalau kita menghadapi pencobaan, itu sangat berbeda ya. Ujian itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, jangan salah. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tapi iblislah yang mencobai manusia. Dan kalau itu pencobaan, itu datangnya masalah itu tujuannya apa? Supaya kita jatuh di dalam hadapan Tuhan. Pencobaan itu membuat kita itu tertekan sangat berat, karena itu adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis, oleh hal-hal yang duniawi itu yang menekan kita. Tujuannya adalah supaya anak-anak Tuhan itu jatuh dalam dosa. Tetapi kalau dalam Tuhan itu ujian, berarti Tuhan menguji kita. Tapi ujian itu tidak berat melebihi kekuatan kita. Tapi kekuatan kita itu memang terbatas. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ujian itu tidak seberapa, karena semua anak-anak Tuhan juga menghadapi ujian. Yang membedakan itu berat atau tidak ujian itu, yaitu kita mau taat terhadap firman Tuhan, mau taat terhadap perintah Tuhan, itu semakin ringan. Ya, bukankah Tuhan Yesus mengatakan apa kemarin yang disampaikan oleh Pak Adri itu, bahwa kuk yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu ringan adanya. Mengapa ringan? Karena Tuhan juga menanggung beban itu, dan Tuhan membuka jalan bagi kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, coba nanti dibukakan. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga.
Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ngerti ya? Jadi sebenarnya masalah itu datang itu justru membuat kita supaya kita punya pengharapan dalam Tuhan, dalam ketekunan kita, supaya kita itu menjadi orang yang berhasil, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, kita tak kekurangan suatu apapun. Jadi ini luar biasa firman Tuhan ini. Walaupun prakteknya itu memang susah, tapi Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa saudara dan saya, ketika kita menghadapi masalah itu, biarlah kita tetap tekun dalam Tuhan, karena dalam ketekunan itu ada pengharapan, dan pengharapan itulah yang membuat kita itu berhasil dalam segala hal yang kita hadapi. Yang ketiga, dikatakan Tuhan juga menggunakan masalah untuk mengoreksi kita. Seringkali kita tidak menyadari masalah yang datang kepada kita itu juga dipakai oleh Tuhan untuk mengoreksi keadaan kita. Mengapa kita punya masalah? Ketika kita punya masalah yang kita terima itu pemecahannya paling tidak satu, menolak ya mengenai atau menghadapi masalah itu. Ini punya prinsip. Saya nggak mau lah punya masalah seperti itu. Tidak, saya tidak mau mengerjakan. Prinsip itu bagus, ya kan? Tapi yang kedua juga ada orang yang punya masalah tapi mau melarikan diri. Jadi tidak mau menghadapi masalah. Begitu ketemu dengan masalah, wah, maka kita pindah. Di situ juga ada masalah. Ini ada masalah, pindahlah. Kalau ada masalah, menghindarlah. Kalau ada masalah, menghindar terus masalah menghindar. Akhirnya tidak pernah menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Karena setiap ada masalah, menghindar, setiap ada masalah, pindah, setiap masalah berusaha untuk dihindari, tidak pernah diselesaikan, maka itu menjadi orang yang tidak bertanggung jawab sebagai anak Tuhan. Yang ketiga itu ada masalah, yaitu dengan menghadapi masalah itu sampai selesai. Jadi kalau kita punya masalah, tidak akan lari dari tanggung jawab, tidak menolak masalah itu, tapi menyelesaikan masalah. Ini yang paling baik. Jadi kalau menghadapi masalah, si A punya masalah dengan si B, harusnya tidak melarikan diri atau menghindar, tapi datang minta tolong orang lain untuk berkomunikasi, mendamaikan dan seterusnya. Begitu juga kita kalau menghadapi masalah harus berani ya menghadapinya untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kita hanya takut, tapi tidak perlu takut saudaraku, karena dengan masalah itu justru Tuhan mau menolong dan memberkati kita. Coba Melki, Mazmur 119 ayat 7 ya. Mazmur 119 ayat 7. Aku akan bersujud kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Terus ayat 71. Ada nggak ayat 71? Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ya, jadi kalau tadi itu mau bertindak jujur, orang jujur itu belum tentu orang yang tidak punya masalah. Orang jujur itu biasanya justru banyak masalah, karena kejujurannya itu akan berbenturan dengan berbagai macam situasi dan masalah yang tidak terkirakan. Tetapi firman Tuhan juga dengan yang orang jujur itu merasa tertekan, justru Mazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Orang tertindas kok baik? Bagaimana sih ini? Ya.
supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi maksud Tuhan ini, maksud firman Tuhan ini, kalau ayat 7 tadi mengatakan mau orang jujur itu bertindak dengan hati yang jujur, tetap hati yang murni. Kalau ada masalah, bahkan itu tertindas sekalipun, itu justru bagus bagi diri. Mengapa bagus? Yaitu anak-anak Tuhan biasanya itu kalau tertindas, itu biasanya rajin untuk ke gereja. Itu tandanya rajin ke gereja, rajin renungan, rajin mencari Tuhan. Mengapa? Karena tertindas. Dan kalau tertindas itu biasanya tidak ada orang lain yang sanggup menolong kecuali Tuhan. Ya, kecuali Tuhan yang menolong anak-anak Tuhan itulah sebabnya kalau kita punya masalah, yaitu supaya masalah itu dapat mengoreksi apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Jangan-jangan kita tidak belajar atau kurang belajar tentang ketetapan firman Tuhan, aturan-aturan firman Tuhan itu kita langgar sehingga membuat kita menghadapi banyak masalah. Jadi saudara, ketika kita banyak masalah dan dikoreksi oleh Tuhan, jangan lalu jauh kepada Tuhan, tapi kita harusnya mengatakan kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik bagiku. Engkau telah mengoreksi hatiku supaya aku tidak jauh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau hal itu yang kita lakukan, maka kita bersyukurlah bahwa kita mau belajar akan ketetapan Tuhan. Tuhan juga yang terakhir menggunakan masalah itu untuk mengupayakan kita supaya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan masalah itu supaya masalah itu menjadikan hidup kita itu sempurna dengan Tuhan. Mengapa begitu saudaraku sekalian? Karena semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita juga punya cara untuk menghadapi. Makanya di perusahaan kita kerja ada yang namanya problem solving, ya. Ada kelas khusus untuk memecahkan masalah. Bagaimana caranya masalah ini dalam perusahaan akan timbul lalu dilakukan cara ini? Ya, seperti ada ilmunya yang bernama problem solving. Bagaimana dengan kita? Kita juga punya cara di hadapan oleh Tuhan supaya saudara dan saya punya masalah itu, kita dapat menghadapi masalah itu dan semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu menghendaki bukan apa yang kita punya, tapi Tuhan menghendaki supaya karakter saudara dan saya itu menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita memiliki karakter yang sempurna di hadapan Tuhan kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi semakin kita dekat kepada Tuhan, maka karakter kita itu semakin hari itu sempurna di hadapan Tuhan. Dan tujuan akhir kan kita sudah beriman kepada Tuhan bahwa kita harus serupa sebangga dengan karib kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 tadi itu, bahwa itu membuka kita, menolong kita supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan kita sanggup menghadapi masalah. Setiap ada masalah pasti ada berkat di baliknya, dan Tuhan menyediakan berkat bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Tetaplah beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bahwa Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan ini menjadi benih yang bertumbuh, bersemi, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kami tahu dan pasti bahwa setiap masalah yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan tidak jauh pada kami. Setiap masalah yang kami terima, bahwa Tuhan itu semakin dekat mau menolong dan memberkati kami. Oleh
Oleh sebab itu kami tidak mau menjauhkan diri dalam peribadatan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap masalah yang kami hadapi, sekecil dan sebesar apapun, karena itu menolong kami, mengoreksi kami, menyempurnakan kami supaya kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.